jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas. Bahagia ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta dan cita yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan mendung. Bahagia dalam hidup ini ada semua cerita indahku. Sampai saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala jalan yang ada di hadapku, dan menanamkan cintaku kasihku agar bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas. Bahagia Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya mengumpulkan kalian di sini adalah untuk memberitahukan bahwa kita sudah memiliki pemenang lomba membuat puisi. Dengan tujuan agar kita sadar bahwa kita memiliki kekayaan yang begitu besar hingga tak ternilai harganya, yaitu bahasa Indonesia. Dan dewan juri yang diketuai oleh Pak Bagaskara alias saya sendiri. Dan pemenangnya adalah Rangga. Di mana Rangga? Jika tidak ada, mohon untuk temannya dapat menginformasikan ke beliau untuk menghadap ke saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah upacara sholat dibubarkan, Cinta dan teman-temannya bergegas pergi ke Mading untuk membicarakan pemenang lomba puisi yang sudah diumumkan tadi pagi. Sebagai anggota Mading, mereka bertugas untuk mendapatkan informasi mengenai murid yang bernama Rangga tersebut untuk nantinya dijadikan materi minggu ini. Kok happy banget nih baca puisinya? Iya nih, Emang puisinya bagus banget ya, Ta? ya bagus sih. Kalau misalkan nggak plagiat ya. Emang plagiat itu apa ya, Ta? Really? Please stop. Plagiat itu nyontek punya orang. Oh, loh, berarti dia nyontek punya orang dong. Kalau Mili, gue bilang tuh kalau. Tapi gue rada tersinggung sih sama nih orang. Maksud gue, kalau misalkan dia bisa nulis puisi kayak gini dari dulu, kenapa coba dia gak pernah ngirim puisinya ke mading kita? Kayak gak nganggep mading kita eksis gak sih? Iya ya. Terus rencana lo apaan, Tak? Kalau anaknya belagu mending gue ngadepin. Santai dulu sih, men. Yang penting kita harus bikin rencana. Tapi tenang aja guys, biar gue aja yang tangani anaknya. Kita mendengar bahwa murid yang bernama Rangga itu sering kali menghabiskan waktunya di perpustakaan. Jadi saat jam istirahat, Cinta memasuki ruangan perpustakaan untuk mencari Rangga yang ciri-cirinya sudah dijelaskan oleh teman-temannya. Lina, terus kamu kok bagus sih? Berisik dong gue. Rangga ya? Kenapa? Oh, bener Rangga. Ini mau ngucapin selamat ya buat lo. Buat apa? Biar sebagai pemenang lomba puisi tahun ini. Saya nggak pernah ikut lomba puisi, apalagi jadi menang. Maaf ya. Gue cuma mau ngomong sebentar kok. Barusan saja saya melempar pulpen ke orang yang paling berisik di perpustakaan ini. Jangan sampai balik ke lo. Sumpah, gue cuma mau ngomong sebentar. Ya udah, sama di luar. Gak usah, di sini aja. Ya udah, cepetan mau ngomong apa? Gue mau wawancarain lo buat di mading. Buat apa? Ya kita butuh profil lo sebagai pemenang lomba puisi tahun ini. Kan saya sudah bilang kalau saya nggak pernah ikut lomba puisi. Terserah lo deh, menurut jurinya ya lo yang menang. Ya kalau gitu wawancara aja jurinya. Maksud lo apaan sih? Ya jelas kan ke atasan saya. Oh, jadi lo nggak mau diwawancara nih? Ya.
laganya udah kak superstar. Mendingan sekalian aja gue wawancarain dutanya Sheila on 7 kayak Oncenya Dewa kayak. Gila ya, nyebelin banget tau gak lo? Kenapa ta? Tulis nih Mil, cowok yang namanya Rangga itu nyebelin banget, beleku gak karuan. Itu tipe-tipe cowok kayak gitu, mendingan kalian jauhin deh. Tulis di buku catat Mil. Lo dipegang-pegang sama dia. Tak, kan nafas dulu deh biar bisa sama yang benar. Sebel banget gue, orang-orang tuh kak sok bintang tau gak lo? Dengerin nih ya, kalau kata gue dia tuh udah markasa atau anaknya tuh kayak udah sastraan besar gitu. Gue yakin tuh anaknya gak gaul sama sekali, udah pasti gak punya temen deh. Emang dia ngomong apaan sih? Masa dia bilang gak mau diwawancarain, terus gue disuruh wawancara sama juri dia sendiri. Gila banget gak sih? Kurang ajar banget kan? Mana sih anaknya? Gue timpa nih sekarang. Ya nggak gitu juga sih, nanti dia berasa penting lagi. Oh, gue tahu. Kita lagi ngomongin pemenang lomba puisi tahun ini kan. Siapa namanya? Rangga. Jadi bener nih tak, gak ada wawancara sama pemenang. Nggak tahu deh. Gampang naik darah, omong tak mau kalah. Kalau datang senang, nona cukup ramah. Bila engkau bicara, setan logika. Sedikit keras kepala, dasar betina. Apa sih, Matt? Ini, aku mau kasih ini. Ya udah, sekarang lu keluar dulu ya. Kita lagi ada rapat penting nih. Santai-santai ya. Iya. Udah keluar deh lu. Iya tak, jangan lupa baca ya. Terus gimana tak? Kita samperin orangnya rame-rame. Gue nggak tahu deh. Gue udah bete. Kalian juga lihat kan tadi gimana dia? Lo itu bolak-balik kayak Kayak apa? Sorry deh ganggu. Tak, nanti sore kita jadi kan? Iya, nanti sore ya. Oke. Kenapa? Maksud kamu apa? Ya, gue cuma mau nanya aja. Tulisan sebagus ini nggak mungkin kan lu tulis sendiri? Saya kan sering baca tulisan. Terus kenapa tulisannya sebagus itu? Coba. Kalau kamu penggemar sastra, apalagi sastra Nusantara, kamu harus tahu siapa yang jadi inspirasi saya. Aku, Khairil Anwar. Bener gak? Gue udah tahu banget sih sama Khairil Anwar. Pantesan aja tulisannya gak asik. Sorry ya Rangga. Kalau minta maaf jangan kayak gitu. Kamu harusnya malu. Iya, sorry deh. Ngomong-ngomong, gue lagi gak ada ide buat nulis puisi nih. Lu punya gak? Punya? Di perpustakaan sekolah juga ada. Kalau mau ke perpustakaan aja nanti saya kasih. Saat ku sendiri, ku bayangkan dia datang padaku dengan cinta. Di keramaian, ku merasa sepi saat tak ada dirinya. Tiba-tiba cinta datang kepadaku saat ku mulai mencari cinta. Tiba-tiba cinta datang kepadaku, ku harap dia rasa. Coba deh karya Khairil Anwar. Kamu tahu gak sih? Karya Swagi. Oh, Swagi. Puisi favorit lu yang mana? Aku. Kalau aku sih suka puisi yang bernuansa kematian dan perenungan hidup gitu. Kenapa bisa gitu? Ya, soalnya itu mengubah pandangan gue terhadap sebuah kematian sih, Rangga. Dulu kalau misalkan ada orang yang meninggal itu, gue berharap banget sebesar-besarnya buat mereka tuh balik lagi. Tapi setelah gue baca itu, gue tuh sadar kalau misalkan hidup itu adalah sebuah penderitaan dan kematian itu adalah sebuah kebahagiaan yang kata Swegi, berbahagialah atas kematianmu. Orang yang mati itu adalah orang yang paling bahagia. Kamu salah pandangan tuh. Salah gimana? Mas Sogi itu dibandingkan mesra iri yang membuat keadaan makin buruk. Lebih baik kalau kamu melihat kelebihan orang lain dan berusaha untuk memotivasi kamu, yaitu menjadi teman yang lebih baik. Nggak juga sih. Ngomong-ngomong, kalau kamu mau beli buku puisi, saya tahu tempatnya. Oh ya? Gimana tuh? Ada di Kuitang. Oh, di Kuitang. Udah lama sih mau ke sana. Jangan salah sangka dulu. Saya nggak ngajak kamu. Kalau kamu silakan, kalau nggak juga nggak apa-apa. Emang kenapa sih? Ya saya mau ngasih tahu aja biar kamu nggak salah sangka. Oke, nanti hari Minggu ya. Oh Tuhan, untuk kali ini saja beri aku kekuatan untuk menatap matanya. Mohon Tuhan, untuk kali ini saja lancarkanlah hariku.
capek banget tau gak? Bang harusnya dari awal aku udah nikah sama lo. Kamu yang bilang aku selingkuh, padahal kamu yang selingkuh. Ah, cewek sialan lo. Ibu gak apa-apa ibu. Ayah itu suami terburuk di dunia. Ayah udah keterlaluan banget tau nggak? Ayah itu jarang pulang. Sekali pulang berantem sama ibu kayak gini. Dan itu sakit banget tau nggak sih? Alia, kamu mau ngapain nak? Daripada aku hidup ngeliat ayah sama ibu saling nyakitin kayak gini, lebih baik aku mati. Nak! Alia, maafin ayah nak. Sore itu, Cinta dan Rangga ke Kuitang. Di sana, Limbo menggoda Rangga karena untuk pertama kalinya Rangga membawa perempuan ke sana. Tumben kali Rangga bawa cewek. Emang kenapa Limbo? Cantik kali kau punya cewek. Cinta, kenalin ini Limbo. Aku kalau beli buku sering kesini. Cinta. Limbo. Kamu cari-cari aja dulu, siapa tahu nama buku yang kamu suka. Hahaha, keinget zaman nom-nomanku. Oh iya, ini buku yang kamu cari kan? Oh iya. Halo Bu. Sayang, kita harus ke rumah sakit. Alia, Alia kenapa? dari tadi Maura telepon berkali-kali. Katanya Alia masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit? Masuk rumah sakit karena apa Bu? Alia mencoba bunuh diri, Cinta. Hah? Ya udah, Cinta kesana sekarang ya Bu. Kenapa? Gue harus ketemu teman-teman gue sekarang. Harus banget ya? Rangga ini penting loh. Ternyata kamu nggak punya pendirian ya? Gak punya pendirian gimana? Apa-apa harus sama-sama, berangkat harus sama-sama. Apalagi coba kalau nggak punya pendirian. Rangga, jujur, ini salah prinsip loh. Oh iya, ya udah sana ikutin kata-kata teman-teman kamu. Perempuan kayak kamu kan emang lebih suka kayak gitu. Perempuan kayak gue? Perempuan kayak gimana tuh maksud lo? Gila ya, rugi gue buang-buang waktu sama lo. Cewek itu nggak bener-bener marah sama lo, cuman memancing inisiatif kamu doang. Coba lihat hitung 3 kali, dia nengok ke sini lagi, kamu kejar. 1, 2, 3, tengok. Kejar Rangga, kejar! Maura, Alia di mana? Kemana aja sih lo, Ta? Gue mau ketemu Alia dulu. Gue mau tahu kondisinya sekarang. Gak bisa, kondisinya lagi gak stabil. Maura, sumpah deh, gue tuh gak. Maura nanti, gue mau ketemu Alia dulu. Cinta mengurungkan niatnya untuk masuk ke ruang mading karena ia merasa pertengkaran antara ketiga sahabatnya dan terbaringnya Alia di rumah sakit adalah karena dirinya. Bisa bicara sebentar? Bicara di sana. Kenapa? Saya minta maaf atas kemarin. Minta maaf apaan? Saya merasa sudah keterlaluan. Keterlaluan, bagian mana tuh? Yang jelas saya sudah kelewatan. Semua terserah kamu tuh ya. Ya udah deh, dimaafin. Teman-teman kamu pasti gak suka ya? Apaan tuh maksudnya? Kamu sendiri malu kan ngobrol sama saya di sini? Pikiran lo jelek banget tau gak sih? Ya kalau kamu malu, kenapa kamu gak berani ngomong sama saya? Sumpah, gue gak paham sih sama jalan pikiran lo. Saya cuma baca pikiran anak gaul kamu dan teman kamu. Oh, jadi sekarang udah ngerasa bisa baca pikiran anak gaul. Terus lu ngerasa bisa ngecap kita itu kurang prinsip, gak punya pendirian gitu? Rangga, gue tanya ya sekarang, kalau lu merasa aneh di tempat ramai kayak gini, itu salah siapa? Salah gue? Gue tanya sekarang, salah siapa? Terus kalau misalkan lu antisosial, gak punya temen kayak sekarang, itu salah siapa? Salah gue? Salah teman-teman gue? Rangga, kata gue ya, lu tuh cuma ngejahatin gue sama teman-teman gue, tau gak? Dengar ya Tan, salah satu di antara kita tuh pasti punya hati atau punya otak. Gak kayak kamu, gak punya dua-duanya. Asal kamu tahu tak, kalau diperlakukan kayak gini sih saya sudah biasa. Tapi satu, gak usah ada hubungan apa-apa lagi saya. Tujuh kita putus hubungan. Dimana maumu tak sesuai dengan wajah itu, tak ada uang. Kalau begini terus ku takkan tahan di tadi.
masalah apa sama Cinta? Oh, masalah tadi. Iya, gue tahu, tapi apa? Kamu siapanya Cinta? Lo tinggal jawab aja. Lo culun gak usah banyak gaya. Alia, kamu udah baik-baik aja? Iya, gue udah gak apa-apa kok. Alia, gue minta maaf ya kalau kemarin gue gak ngangkat telepon lo. Gue minta maaf banget gara-gara keluarga lo jadi berantakan. Teman-teman kita juga berantakan. Apalagi kondisi lo kemarin sampai masuk rumah sakit kan? Enggak, lu gue gak apa-apa kok. Cuma gue aja yang bertindak bodoh. Tapi tetap Al, semuanya tuh salah gue. Udah lapain semua gara-gara tindakan bodoh gue dari awal. Bokap lo kemana? Nyokap gue udah mutusin buat pisah sama bokap gue. Hah? Alia, sumpah, gue nggak tahu harus ning atau sedih. Tapi jujur, gue lega banget. Ngomong-ngomong, sore ini lo mau pergi kemana, Tak? Lo tau sendiri lah. Pergi sama Rangga ya? Ya ampun Cinta, nggak salah denger nih gue. Lo pergi sama Rangga, bukannya lo sebel ya sama dia? Lo kena pelet? Ya, kena pelet sih enggak. Gimana ya? Gue ngerasa nyaman sih sama dia. Dia unik sih orangnya. Iya sih, kalau dipikir-pikir orangnya unik. Kalau sekali lihat nyebelin banget. Tapi kalau berkali-kali lihat tuh cakep banget. Iya, udah sana, mending lo cara nggak aja. Enggak kok guys, gue udah sadar. Seharusnya gue bakal terus sama kalian. Gue tahu gue salah ninggalin Alia sendirian lagi di rumah. Gak angkat teleponnya lagi. Gue udah buat kesalahan terbesar gue. Dan kalian punya hak untuk berhenti temenan sama gue. Tapi, satu hal yang harus kalian tahu. Kalian itu teman terbaik gue selamanya. Cinta, kita begini tuh bukan karena apa-apa Cinta. Kita di sini semua itu sayang sama lo. Pokoknya apapun yang dilakuin Rangga dan bikin lo kayak gini, udah deh lupain aja. Kita sekarang ngebantuin lo, bukan ngelawan lo. Jadi sekarang gini deh, Tak. Lo jujur sejujur-jujurnya sama kita ya. Lo jawab pertanyaan ini dengan sesimpel mungkin. Tak, lo beneran gak pernah pikiran Rangga? Dan apakah lo pernah ada perasaan sama Rangga? Gue nggak tahu. Tapi gue nggak bisa lupain dia. Gue sayang sama dia. Tapi kalau misalkan gue sama dia, kalian bakal ninggalin gue kan? Keterlaluan banget sih lo, Tak. Emang lo pikir kita temen kayak gimana sih? Ya udah gini aja deh, inget lu nyatain perasaan lu ke Rangga sebelum lo nyesel. Duh, nggak bisa. Dia tuh udah benci gitu loh sama gue. Justru itu, Tak, lo jelasin ke dia kalau waktu lo itu lagi emosi dan kalau dia berduaan sama lo, gue yakin dia pasti ngerti deh. Menurut feeling gue sih lo sama Rangga secepatnya sih, Tak. Soalnya waktu itu gue ketemu sama Rangga, Pak Taufik lagi pelukan kayak mau pisahan gitu loh. Hah? Yang bener loh? Iya, itu Pak Taufik. Pak, lihat Rangga gak? Nggak lihat. Emang dia nggak pamitan sama kalian? Pamit kemana Pak? Apa sih namanya itu? Yok gitu. New York. Iya. Dia berangkat kapan Pak? Hari ini. Mat. Apaan? Ayo kita ke bandara. Ngapain? Itu Rangga. Ayo. Loh, adik ini mau kemana? Saya mau ketemu sama penumpang di sana. Kita buru-buru. Ini Pak. Loh, ini sidik jari KTP kalian kok kayak palsu? Apaan sih Pak? Ini asli Pak. Emang ini punya siapa? Punya saya Pak. Apa-apaan sih? Ini punya gue. Pak, saya boleh bicara sebentar? Ya udah, Mbak, ini aja. Rangga. Loh, Cinta. Rangga, waktu terakhir saya ketemu kamu, saya nggak marah sama kamu. Saya marah sama diri saya sendiri. Rangga, maafin saya. Saya nggak mau kamu ninggalin saya. Maksud kamu? Saya sayang sama kamu. Kamu nggak jadi pergi kan? Saya harus pergi kita. Saya nggak suka ini. Ini tuh nggak adil. Nggak adil. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Bila selama